Kira Krisnani. Adapun rekan kakak yang bernama Hai, nama kakak Sindia Uyasari. nama kakak Wiken Devita. Kenalkan nama kakak Nova Anggraini. Baik, kenalkan nama kakak Sartika Wulandari. Di sini kami dari kampus Muhammadiyah Kota Bumi, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Ada yang tahu? Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai karakter, hak, dan kewajiban disiplin. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian hak dan kewajiban itu apa? Ada yang tahu nggak? Sebelumnya udah ada yang belajar belum? Hak dan kewajiban. Udah pernah ya? Ada kelas berapa? Kelas 4 ya. Oh, jadi sebenarnya udah tahu lah dikit-dikit ya. Oke, sebelum memulai materi, di sini kakak punya ice breaking nih buat kalian. Tadi yang tahu nggak ice breaking itu apa? Tahu. Yel kalau ice breaking itu. Jadi biar kita semangat, biar kita fokus sebelum memulai belajar. Oke, kakak minta kalian berdiri. Ya, biar semangat ya. Oke, yang kompak ya. 1, 2, 3. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Nanti kita bakal ngasih jajan untuk yang bisa yang berani tunjuk tangan dan menjelaskan apa itu hak ataupun kewajiban. Coba di sini ada yang tahu nggak hak itu apa? Angkat tangan ya, 1 orang. Nanti kalau misalnya salah nggak apa-apa kok, kan di sini kita belajar. Yang berani angkat tangan dulu. Yang berani dijawab. Yang boleh. Iya. Hak adalah yang dilakukan. Oke? Ya. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi hak adalah sesuatu yang dapat diminta atau diharapkan oleh seseorang, individu maupun kelompok. Ada yang tahu di sini contoh hak itu seperti apa? Mendapatkan kasih sayang guru. Iya, contohnya sebagai siswa kalian mendapatkan kasih sayang. Sebagai siswa kalian mendapatkan kasih sayang Dari guru. Ya. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah tanggung jawab atau tindakan yang harus dilakukan. Kalian ada yang pernah nggak di rumah ini kalau nggak melakukan kewajiban kami bisa berakin? Sering ya tuh kan? Kalau sama ibunya nanti bu, gitu kan? Nanti bu, iya apa sih bu? Kayak gitu kan lagi suruh di rumah kan? Bagaimana kamu sebagai teman sekelasnya akan membantu agar dia lebih disiplin? Untuk pengerjaannya kalian bisa berpendapat berapapun, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Nanti banyak-banyaknya. nanti kalian maju di tengah untuk menjawab pendapat kalian dari kelompok kalian itu. Jadi salah satu aja ya perwakilan. Wakilan aja ya. Semua jawab. Masih semangat. Oke. Berarti udah pada paham ya itu hak dan kewajiban. Di sini kakak mau meminta kalian untuk salah satu dari kelompok kalian perwakilan untuk membacakan pendapat kalian masalah kalian itu di depan. Kira-kira mau kelompok mana dulu nih yang mau nyampein dulu? Siswa tidak datang ke sekolah tepat waktu, sering bolos. Bagaimana kamu sebagai teman kelasnya akan membantu dia disiplin? 1. Mengajak teman agar tidak bolos. 2. Mengajak teman sekolah tidak membantu pekerjaan sekolah. Ya Allah baiknya. Sebagai teman sekolahnya akan membantu dia agar dia lebih disiplin. Menasehatkannya agar tidak sering bolos. Membujuk teman yang tidak ingin masuk sekolah.
tidak lebih sering mengerti supaya dia tidak sering lebih bolos sekolah. 4. Kita sebagai teman membantu menasihati teman yang bolos. 5. Kita sebagai teman menasihati sikap teman yang kita anggap tidak bolos. Satu tangan dulu. Bagaimana kamu sebagai teman kelasnya akan membantu agar dia disiplin. 1. Menegurnya agar tidak mengulanginya. 2. Membantu agar dia bisa belajar membaca. Ya kasih Di sini adakah kalian mau mengulang kembali apa yang sudah sampai Mbak Mbak tadi untuk 4 anak ya, 4 orang yang berani berdiri dan menjelaskan nanti sesuai pertanyaan yang diajukan oleh mbaknya dan terus dikasih jawaban. Boleh mbaknya pertanyaannya? Siap? Kakak mau kalian jawab ke depan mengenai bagian hak yang sudah dijelaskan ada adalah yang kita dapatkan dulu yang sesudah melakukan kewajiban. Tepuk tangan. Jadi hak itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu tentang kewajiban. Tahu? Kewajiban adalah yang harus kita lakukan. Ya, benar. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya yaitu berikan contoh mengenai hak dan kewajiban dua orang. Hak dan kewajiban sebagai seorang siswa ya. Contohnya sebagai seorang Jadi contoh kewajiban dari seorang siswa itu seperti berangkat tepat waktu, mengerjakan. Nah, sekarang contoh dari hak. Contoh dari hak. Hak sesuatu yang kita dapatkan. Setelah Contohnya? dapatkan ilmu dari guru. Ya, betul tangan. Contoh lain dari hak seperti saya sebagai seorang siswa harus mendapatkan pendidikan yang baik. Dan sekarang di sini kakak-kakak mau tanya nih, apa cita-cita kalian satu-satu ya? Ada yang pondok nggak kak? Jadi apa? Wis sekarang tanya nih, di sini siapa yang cita-citanya mau jadi guru? Ada berapa orang? Terus yang mau jadi dokter? Ada? Jadi untuk mewujudkan cita-cita kalian itu, kalian juga punya kewajiban untuk apa? Belajar. Kalian jangan minder, apalagi kalau misalkan kalian nih ada yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi seperti kakak-kakak ini, melanjutkan kuliah contohnya. Kalian jangan kecil hati karena masalah ekonomi karena nggak harus pakai uang. Karena prestasi kalian, beasiswa. Ya, jadi sekarang ini banyak beasiswa. Yang penting kalian ini harus rajin belajar. Nggak boleh malas. Gak ada yang nggak mungkin kok. Kalau kalian mau, kalian pasti bisa. Kalian belajar dari sekarang. Gak apa-apa. Kita itu belajar setinggi-tingginya sampai kita tua tuh kita tetap harus belajar. Ya, karena apa? Kalau misalnya kita belajar gini, Allah kan udah bilang, kalau misalnya kita meninggal dalam keadaan belajar, itu kita meninggal dalam keadaan mati syahid. Kita masuk surga semuanya. Misal kalian mau ke sekolah nih, kalian lihat dalam hati, saya mau belajar, saya mau sekolah, saya mau dapat ilmu. Di jalan kalian kenapa-napa, kalian meninggal, di situ kalian dijamin surga sama Allah. Makanya kita harus belajar, nggak boleh males-malesan, nggak ada yang nggak mungkin kok. Kita bisa jadi apa yang kita mau. Karena apa? Allah nggak bakal merubah suatu kaum kalau bukan kaum tersebut yang ingin berubah. Ya, bermimpilah setinggi langit. Kalau kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Baiklah, yang
Terima kasih ya untuk kawan-kawan semuanya yang sudah memberi waktu untuk mbak-mbaknya ini berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mungkin di waktu lain kita memiliki waktu untuk bertemu kembali